إنية القبول تمام كل سور والمأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعطي درجاته في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وإلى من نوى به سلفنا الصالحين حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita mulai jamaah kita dengan niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wal dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Kita niatkan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan para hadirat, insyaallah kita hari ini masih membicarakan tentang salah satu dari atau beberapa nabi-nabi yang dijelaskan dalam syair Aqidatul Awam. Berkata Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Marzuki, hum Adamu Idris Nuhun Huduma Salih wa Ibrahim kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Ya'qubu Yusufun wa Ayyubuh tada. Insyaallah kita hari ini akan membahas tentang salah satu nabi dan rasul urutan yang keenam, yang mana ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita wajib tahu, wajib melajari siapa anak kita, bini kita, yang membantu kita di rumah. Itu merupakan kewajiban kita yang mesti kita i'tiqadkan sebagai kita ini orang Islam. Yang keenam adalah tentang Nabi Ibrahim. Ibrahimu wa huwa khalilullahi wa abul anbiya. Dia adalah Nabi Ibrahim, itu adalah kekasihnya Allah. Wa abul anbiya. Abul anbiya ini ayahnya para nabi-nabi. Jadi Nabi Ibrahim ini ke bawahnya itu banyak
katurunan sidin yang menjadi nabi-nabi. Wa yattasilu nasabuhu Bisam bin Nuh. Dan apabila direntet silsilah sidin sampai kepada Nabi Nuh. Wa huwa allazi anjahu Allahu min narin Namrud. Dan dialah Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari api yang dikobarkan oleh Raja Namrud, yang mana Nabi Ibrahim diletakkan dalam pembalaman api tersebut. Nanti akan lebih jelas kisahnya dalam suratul Anbiya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kami berfirman, Allah Ta'ala mengatakan kepada siapa? Kepada api. Ya narukuni bardaw wa salaman. Jadilah engkau dingin. Tapi dinginnya itu, sejuknya itu salaman. Kan kita itu ada kalau bisi kulkas, dinginnya kaku tulang. Rasa rematik jarang, atau tulang itu terasa benar sakit gara-gara karancakan berdiam di tempat yang dingin. Nah, itu bukan bardaw salama, artinya dingin yang menyejukkan, dingin yang menyenangkan, sepoi-sepoi. Jadi api yang seharusnya sifatnya membakar, sifatnya panas, berubah menjadi dingin. Ini termasuk min mukjizat apabila dinisbahkan kepada Nabi. Hukum adatnya api itu panas. Akan tetapi ternyata ini belain pada hukum kebiasaan. Ternyata api dingin. Dinginnya itu pun bukan dingin yang menyakitkan. Ala Ibrahim. Jadi di antara ulama ada yang mentafsirkan, seandainya Allah Ta'ala kada mengucapkan ala Ibrahim, maka sampai hari kiamat api itu kada panas. Seandainya nih Allah Ta'ala kada mentahsis, kada memuqayyadkan, menentukan ala Ibrahim. Niscaya api itu sifatnya akan dingin yang menyejukkan. Kalau mengumpati sesuai tafsir ayat suratul Anbiya ayat 69 ini. Akan tetapi karena muqayyad sampai wayah ini api itu membakar. Sampai wayah ini amun nangarannya api, kita amun kawa bejauh tabakar kulit. Kada sanggup menyandang. Akan tetapi faktanya seperti itu yang kita rasakan sekarang. Wa aradu bihi kaidan, dan mereka menghendaki terhadap Nabi Ibrahim itu kaidan, tipu daya. Mereka ingin membela agama mereka dengan membuat tipu daya kepada Nabi Ibrahim. Nah, mana Nabi Ibrahim? Pian mengaku bisi Allah Ta'ala. Mana kiau Allah Ta'ala pian? Artinya nih hendak membuktikan sekalinya Raja Namrud beserta pasukan dan masyarakatnya nang tapa kalah. Faja'alnahumul akhsarin, maka merekalah yang kami jadikan orang nang merugi. Mereka nang rugi. Terkait cerita Nabi Ibrahim, ada dalam Al-Quran suratul Anbiya
ayat 62. Jadi yang sudah wantar, kan kita rancak aja mendengar kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim itu yang terkenalnya, yang sudah lumrahnya, dari kekanakan kita sudah dilajari oleh para asatid. Nabi Ibrahim itu diantara mukjizatnya ketika dibakar, ketika diletakkan di balaman api yang berkobar-kobar menyala-nyala, Sidin keadaannya terbakar. Malah kebalikannya Sidin duduk dengan tenang. Malaikat mengawani di sebelah supaya meolah Sidin kada risau, kada khawatir. Nah, itu kisah yang kita dengar dengan para asatid. Di antara kisah-kisah Nabi Ibrahim yang dapat kita jadikan renungan, dan insya Allah ini sudah wantar aja juga, kita tahu aja sudah, lumrah aja. Ada cerita Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim melihat keadaan umatnya, melihat Raja Namrud beserta masyarakatnya, yang mana mereka itu menyembah patung, menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya, Sidin ingin mengolah bahan renungan, gasan masyarakat Sidin, gasan kaum Sidin. Lalu apa yang diolah Sidin? Ini kisahnya sudah, insya Allah sudah pernah kita mendengar. Jadi Sidin mendatangi tempat berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud beserta pasukan dan golongan-golongannya. Jadi berhala-berhala sesembahan mereka, ketika mereka sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, Nabi Ibrahim menuju tempat peribadatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim punya pikir. Ujar Nabi Ibrahim, ini kayak ini jenah. Ini cerdasnya seorang nabi lah. Makanya seorang nabi itu wajib bersifat fatonah. Lalu Nabi Ibrahim menghancur seberataan ini, anggap dalam sebuah tempat berhalanya banyak, patungnya banyak. Dihancur dari yang halus, sedang, yang ganal terakhir disisakan Sidin. Lalu kapak yang digunakan untuk menghancur berhala-berhala yang halus-halus, yang sedang-sedang, dikalungkan kepada berhala yang besar. Sudah hai? Ini pintarnya Nabi inilah. Artinya Nabi ini tidak hanya menggunakan dalil nakli, Sidin gunakan juga dalil akli. Kenapa? Karena yang dihitop ini orang kada beriman. Di mapa hendak Al-Qur'annya kayak ini, Pak non muslim misalnya diajak seperti ini dalil kami. Mohon maaf ujar non muslim, kami kada percaya lawan Al-Qur'an. Kami kada percaya lawan Nabi sampean. Kami ingin secara logika akal kami menerima bahwa apa yang engkau sampaikan itu sesuai logika dan sesuai dengan pemahaman yang jelas, dipahami oleh seberataan orang. Jadi ketika kita mendengar sesuatu itu, orang biasa itu pasti memahaminya. Oh, kayak ini kah pahamannya? Kalau bahasa kitanya telah 2 tambah 2 berapa? 4. Dari presiden sampai petani, 2 tambah 2 4. Julakai, kilai, 2 tambah 2 4. Jadi seberataan tertuju kepada nilai 4 ketika 2 tambah 2. Nah seperti itu pula lah Nabi Ibrahim ingin menyampaikan kepada kaumnya. Ini kita cari kesepakatan secara logika kita. Ini pemahamanku, kayak apa pemahaman pian? Masuk akalkah pemahaman ulun dengan pemahaman pian? Ini cerdasnya seorang Nabi. Setelah Sidin menghancurkan berhala tersebut, sudah tinggalkan Lalu kaum Sidin tadi mendatangi tempat peribadatan, melihat berhala-berhala empatung nih, hancuran. Nah, siapa ampun gawi nih? Siapa yang melakukan ini? Kalau secara logika kita melihat ada patung ganal bakalung kapak. Bah, ini tertuduh, ini yang ganal ini tertuduh. Kenapa? Bukti ada kapak dikalung di
di leher nang berhala nang paling besar. Ini secara logika, secara pemikiran kita, siapa aja nang melihat pastilah presiden kah, polisi kah, petani kah, kakanakan kah. Itu bahaya nah. Misalnya kakanakan melihat nih sapantaran umur 17-an, tuh kapak bahaya di berhala nang genal. Nah, kemungkinan bahaya ada indikasi, ada potensi bahwa nang ganal itu kenapa barangkali nang ganal itu sarik apa ikam jar menyekutukan aku nang layak jadi Tuhan itu aku aja. Kenapa ikam menyembah berhala yang kecil-kecil, patung nang kecil-kecil itu ikam sembah juga. Jadi bahaya model ada behiri jar. Model ada behiri lawan Tuhan-Tuhan nang itu nah. Patung-patung yang itu. Jadi sarik kai nang ganal. Secara logika ini masuk nih seberataan. Dari kalangan presiden sampai kalangan petani masuk akal ujar ikan makanya. Lalu cecarian ini secara logika Nabi Ibrahim ingin mengajak kaumnya itu untuk berpikir. Lalu tapi ada juga indikasi lain ya. Lalu dicari-cari ternyata ada indikasi ternyata itu adalah Ibrahim. Kenapa? Karena sidin aja nang tertuduh, bahasa tertuduh itu kan sidin aja nang kada hakun maumpati gawian kita. Kan otomatis nih lawan ini kada lain nih musuh kita nang ampun gawian nih kada mungkin lain musuh. Kada mungkin pangkawan misalnya sama pada Tuhan, sama pada menyembah kepada berhala itu kada mungkin ini hancur. Kita cari pang siapa nang kira-kira nang di kampung kita nih nah ampun istilahnya mendakwahi supaya jangan menyembah berhala kita. Lalu tertujulah kepada Nabi Ibrahim. Lalu dalam ayat Al-Quran suratul Anbiya berkata kaum Nabi Ibrahim, qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Lalu mereka kaumnya berkata kepada Nabi Ibrahim, engkaukah wahai Nabi Ibrahim yang menggawi ini? Menggawi apa? Menghancur berhala-berhala ampatung kami, Tuhan-Tuhan kami. Wahai Ibrahim, qala, lalu Nabi Ibrahim berkata sakitan an fi'lih, berdiam dari perbuatan sidin. Langsung sidin menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum. Akan tetapi yang menggawinya itu nang gonol itu nah. Fas'aluhum, takuni tuh. Patung nang gonol itu takuni. Kenapa aku nang ditakuni? Itu nah indikasi tertuduh si patung ganal. Silahkan tanyakan kepada si patung ganal itu nah. Mulai dah otak diajak untuk berpikir. Memandiri patung secara logika baik dari kalangan atas atau dari kalangan menengah, dari kalangan bawah sampai saat ini memandiri dinding kada suah dinding menjawab ya kada papa, ya betul aku. Malah disambat orang, nah kenapa memandiri patung kenapa? Sedangkan Nabi Ibrahim mengajak kepada kaumnya untuk berpikir, fas'aluhum, takunakan an fa'ilihi, terhadap perbuatan yang dilakukan si patung. In kanu yantiqun, apabila mereka memang bisa berbicara. Di sini cerdasnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim memilih yantiqun? Kenapa kada memilih yasma'un, mendengar? Kenapa kada memilih ya'kilun? Artinya nih, tuh inya bisa aja mendengar takunakan inya bakal aja si patung. Itu kan kalau dari segi pemahaman kita terjauh memaham. Nang nyata-nyata aja nah, bawai bepandir. Kada salang berpikir bawai pang bepandir takunakan langsung. Kalau wai ya'kilun, kanu ya'kilun. Jakanya pang jika mereka itu berakal.
Bakal kawakah diajak bepandir, kawakah diajak interaksi. Baik langsung yang tiqun, langsung ajak bicara. Ini kan ajak bicara nih kakanakan gin kawa membawai bepandir. Jadi di sini Nabi Ibrahim ingin menjelaskan ta'ridun. Ini menyindir nih lah, menyindir kepada kaum Sidin. Bi anna sanamal ma'luma ajazahu 'anil fa'li la yakunu ilahan. Kada mampu bepandir aja kada mampu, dimapa lagi nang lain beucap aja kada sanggup, apalagi menggawi nang lain-lainnya. Apakah seperti itu layak untuk dijadikan Tuhan? Bahasa kitanya, wahai hamba, harap ikam wahai hamba daripada si patung. Kenapa seharusnya si patung nang menyembah kepada manusia? Kenapa? Bisaan manusia bergerak, bisaan manusia bepandir, bisaan manusia berakal daripada si patung. Mulai baharian sudah, mulai baharian patung seperti itu sifatnya, ujar Nabi Ibrahim nih. Faraja'u ila anfusihim bittafakkur. Maka merenung mereka di hati nih, merenung di hati. Ini Nabi Ibrahim nih menyindir nih jar. Kenapa? Kadusah nang tuha, kakanakan gin tahu, kenapa bah pian hendak memandiri patung, maka bah patung itu kada bisa bepandir. Kakanakan gin tahu. Merenung dalam hati nih. Faqalu innakum antumuz zalimun. Artinya telah amun berpikir, merenung dalam-dalam asa kada cocok. Nah, ini jadi Tuhan. Sama toh kayak kita sebujurnya ini kan hidayah nih. Allah Ta'ala meletakkan dalam akal kita ini, fitrah kita sudah, tabiat kita sudah, akal itu pasti menjurus kepada nang baik. Ini gawian ini kada bagus nah. Siapa nang menilai akal? Oh gawian ini zolim nah. Nah orang tetangis, oh berarti aku ini kada bagus gawian. Ini akal sudah berpikir, fitrah kita sudah memadahkan bahwa nang itu nah kada baik. Akan tetapi ini sama kita lah. Kadanya kaum Nabi Ibrahim aja bang. Kita yang terkadang rancak aja Allah Ta'ala itu menggeretekakan hidayah. Sadang-sadang sudah besangu. Ujar hidayah dalam hati nih. Melihat orang pina gagaringan, melihat orang pina banyak meninggalan. Hati. Kita ini pacangan meninggal juga nah. Kira-kira sanggup kita gesan bulik apa? Ini memandiri hati nih. Kenapa? Melihat Allah Ta'ala dari segi kondisi mengajarkan wadah kita. Wahai hambaku, adakah melihat sekitarmu nih nah? Banyak segala macam aktivitas. Ada nang senang, ada nang sedih, ada yang meninggal, ada yang hanya lahir. Kadakah dari situ melihat seberataan itu adalah kehendakku, perbuatanku. Bahkan engkau pun ketika mengingat sesuatu itu dengan izin aku. Belajar merenungkan, oh ternyata Allah Ta'ala tuh saben waktu baik maolah geretek kepada hati kita. Artinya hidayah petunjuk dari Allah Ta'ala itu ada sebujurannya. Cuman kita bener nang mu'ul. Sadang-sadang lagi main gamenya jangan kelawasan. Tahu ini akal ini berpikir malah aku menghabiskan waktu sejam 2 jam kayak ini waraleh. Kadada hasilnya mata mengantuk, subuh melandau. Ini akal berpikir, aku aja begadang malam-malam, maka menurut kebiasaan begadang jam 12, jam 1, aku bangun jam 5:30, bangun jam 6. Ini geretek hati Allah Ta'ala memberi hidayah. Jakanya pangnang malam-malam tuh disungsung-sungi. Supaya apa? Kawa sembahyang subuh. Menggawi nang wajib. Ujar akal nih lah. Kenapa? Mbah
gasan kita jua, kadanya gasan siapa-siapa bang, sangu bulik, ujar hati, akan tetapi ujar nafsu pulang. Nengarannya hidayah, nafsu, ada apa-apa, kawa aja pasang alarm, kawa aja minta bangun makan, kawa aja ke ini ke itu, bangun aja, sekalinya melandau pulang. Tapi tak boleh pulang. Nengarannya Allah Ta'ala maha kasih sayang, begeretek pulang hati. Cuman kita tadi yang mu'ol. Kita benar nang pina kada maasi. Padahal setiap saat kita dibayangkan datang ke rumah sakit, ada keluarga garing misalnya di rumah sakit, melewati ruang ICU, ruang UGD, melihat ada orang kecelakaan. Kan di UGD itu batirai kain aja. Kada lawas meninggal menangis, orangnya menggeraung. Melihat kita, ya Allah, inikah orang meninggal, inikah orang sakit. Alhamdulillah na ulun kada sakit. Lalu bageretek, nah di mapa caranya, wahai hamba Allah, gunakan pang waktu sehat. Nih bageretek, kena pulang. Koler rami nah lagi hendak memakai waktu ke lain-lain. Itu membayangkan, jadi setiap kada terasa Allah Ta'ala itu menggeretekakan hati kita supaya kita dapat hidayah. Akan tetapi ya tadi, hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Allah Ta'ala sudah menggeretekakan di hati, tagawikah kada kah nang baik nih. Tetap sesuai lawan kehendak Allah. Tapi di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad, ketika Nabi Ibrahim mukalamah dengan, atau ketika Nabi Ibrahim diturunkan ayat Allah, di antara isi dari firman Allah tersebut, ada suatu kaum yang mana apabila niat melakukan kebaikan, itu dapat satu nilai kebaikan. Dan apabila mereka melakukan kebaikan tersebut, mereka mendapatkan 10 kali ganda daripada kebaikan tersebut. Jadi pahalanya berlipat ganda. Lalu kata Nabi Musa, faj'alhum min ummati. Jadikan mereka umat ulun ya Allah. Ini Nabi Musa memohon kepada Allah, jadikan itu keistimewaan umat ulun ya Allah. Ada ujar Allah, itu adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nah kita tuh, itu kita kisahnya. Niat baik hendak bersedekah, niat nih duit sudah ada di kantong hendak bersedekah. Hendak bersedekah nih celengan, sakalinya talewat celengannya kada jadi. Tapi itu niat sudah hendak memasukkan duit, ternyata ada nilai kebaikannya. Amun termasukkan juga duitnya ke celengan, dapat 10 kali gandaan. Itu keistimewaan kita. Itu kalau dari segi bahasa lah, kebaikan itu rasa biasa aja sudah. Tapi kebaikan ini datangnya dari Allah. Nah, amun datangnya dari Allah itu kada bahinggaan. Allah Ta'ala maha sugih. 10 kali ganda itu masih sifatnya abstrak. 10 ganda kebaikan yang seperti apa? Kalau kebaikan kita aja, makanya kita beri duit 1 juta. Bebenda nih, tahu kayak apa gerang kebaikannya. Tapi amun Allah Ta'ala memberi kebaikan, 1 kebaikan gin, cukup untuk luasnya isi bumi dan langit. Itu pintangan hidayah. Jadi kembali kepada kisah Nabi Ibrahim, mereka itu sebenarnya sadar diri, sama kisah daripada kaum Quraisy. Mereka itu tahu Nabi Muhammad itu bersifat amanah. Kada mungkin Nabi Muhammad itu khianat, mengaku-ngaku Nabi tanpa bersumber kepada dalil yang valid. Kada mungkin. Akan tetapi karena hidayah Allah, taufik Allah kada tersampai, tetap mereka dalam
kemusyrikan. Jadi faraja'u ila anfusihim bitafakkur, tafsirnya bitafakkur. Mereka merenungi terhadap sindiran daripada Nabi Ibrahim. Akan tetapi apa yang mereka katakan? Faqalu li anfusihim innakum antumuz zalimun. Jadi mereka itu sadar, hati mereka berbicara, kita nang zalim terhadap diri kita seorang. Nyata-nyata toh patung, nyata-nyata toh berhala, nang kita seorang maolahnya. Di bentuknya hendak kayak apa muhanya, hendak kayak apa postur tubuhnya. Kita seorang nang maolah, lalu nang kita olah itu kita jadikan Tuhan. Nah kan asa zolim, nah lawan diri sendiri. Masa kita beribadah kepada sesuatu nang kita olah, seharusnya si patung nang beribadah kepada kita. Kenapa? Karena kita yang menciptakan patung. Sadar diri itulah. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Maknya adalah laqad alimta ma haula'i yantiqun. Lalu Allah Ta'ala tundukkan kepala mereka. Lalu mereka menundukkan kepala mereka. Artinya menundukkan kepala mereka. Mereka tetap teguh dengan pendirian mereka. Dalas biar salah, tetap aku menyembah. Tetap ujar kaum Nabi Ibrahim, kami menyembah berhala. Biar salah, tatap karas. Sudah aja dipadahi dah. Dari kalangan presiden sampai kalangan petani atau kalangan orang biasa memadahkan patung itu kada bisa bepandir. Patung itu kada layak disembah. Secara logika. Dan sungguh engkau tahu, jadi bepadahai lawan Nabi Ibrahim. Sungguh engkau itu wahai Nabi Ibrahim, tahu aja mereka itu kada bisa bepandir. Tahu aja leh. Artinya nih Nabi Ibrahim menyindir takunakan kepada si patung. Wahai Nabi Ibrahim, sampian itu tahu aja inya kada bisa bepandir. Tahu aja, berarti pian tahu aja jualah. Otomatis tah. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Tahu aja mereka itu kada bisa bepandir. Nah, inilah ya tadi. Karas hati. Biar kayak apakah logika, dalil akli, dalil nakli ditujukan kepada orang tersebut karena memang hidayah belum sampai, kada mau beriman. Syukurnya kita alhamdulillah kada ngalih-ngalih, beriman sudah mulai halus, tinggal memantapkan aja lagi. Tinggal belajar bagaimana caranya supaya ingat terus kisah Allah Ta'ala nang wujud nih. Yang ada itu hanyalah wujud Allah. Kisah Allah. Kada ada kisah kita. Memantapkan aja lagi. Beriman sudah lawan Allah Ta'ala. Beriman sudah lawan Rasulullah. Artinya Rasulullah itu utusan Allah. Lalu Nabi Ibrahim tafsirnya lah fakaifa ta'muruna bisu'alihim, makin mencengangkan lagi. Kayak apa pian ini menyuruh kami bertakun lawan patung itu? Makin mencengangkan dintoleh. Sudah aja tahu tah. Diperjelas lagi dengan ucapan mereka. Sebelumnya kan cuma dalam hati ya berpikir, lalu tak ungkap apa yang di dalam hati. Wahai Nabi Ibrahim, tahu aja pian inya kada bisa bepandir, menyuruh pulanglah di kami untuk memandiri si patung. Nah, otomatis kan seperti itu. Wa qala afata'buduna min dunillah
Maka berkata Nabi Ibrahim, apakah kalian beribadah kepada selain Allah? Selain Allah, yang mana selain Allah Ta'ala itu? Ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Yang mana patung itu memberi manfaat kada, memberi mudarat kada juga. Dari segi apa? Memberi rezeki kada juga kalau wahai patung, aku minta rezeki, langsung muncul di tangan patung emas berkilo-kilo misalnya. Kada juga. Ini diajak logika untuk berpikir lah. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Jelek yang kalian lakukan ini nak ada baik. Dan walima ta'buduna min dunillah, kenapa jadi beribadah itu kepada selain Allah? Afala ta'qilun, kada berpikirkah? Kada bahasa kitanya tuh kada menggunakan akal pikiran kah? Ini cerdasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh kada sing langsung bepadah sesat, salah. Sesat, salah dan lain-lain dengan kata-kata kasar lainnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim dengan kecerdasan sidin mengajak akal kita, mengajak akal kaumnya untuk berpikir, untuk menyadari sendiri tanpa kada usah disuruh-suruh lagi, sadar dengan sendirinya bahwa nang digawi salah. Lalu orang nang diajak bicara ni kira-kira tersinggung lah, kada tersinggung, nang menjustifikasi, nang menilai inya salah kada orang lain. Inya seorang memadahkan inya salah. Kada salang Nabi Ibrahim ikam itu salah. Kada, akan tetapi aku salah. Lalu melihat yang seperti itu tasupani kaum yang dipimpin oleh Raja Namrud. Tasupani kitalah dipermalukan oleh Nabi Ibrahim. Ini kan sedikit banyaknya mempengaruhi kepada psikologi kaum Nabi Ibrahim. Kada tahu kita masing-masing hati-hati kita nih nah. Bujurlah jar Nabi Ibrahim bisa beriman sorangan kena. Kada tahu-tahu ampih beribadah, ampih menyembah patung mata supani kita jar. Lalu apa yang dilakukan Raja Namrud beserta para pasukannya? Qalu harriquh. Lalu berkata Raja Namrud kepada Ibrahim, kepada kaumnya, kepada pasukan atau masyarakat, kepada rakyatnya, harriquhu, bakar. Insya Allah kita sambung ceritanya di pertemuan selanjutnya terkait masalah Nabi Ibrahim dibakar. Kayak apa prosesnya, bagaimana kondisi Nabi Ibrahim saat itu, bagaimana silih bergantinya makhluk-makhluk Allah menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, pian ada hajatkah lawan ulun? Kena ulun bantu. Wahai Nabi Ibrahim, pian ada hajatkah lawan ulun? Ulun bantu. Lalu malaikat-malaikat pulang, malaikat hujan nang bertugas maatur hujan. Wahai Nabi Ibrahim, ulun malaikat nang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur hujan. Pian adakah hajat nyaman ulun turunakan hujan? Itu nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita baca ada berkahnya dan ada geretek hati kita. Allah Ta'ala mudahkan untuk bisa mengamalkannya dan bisa menjadi bahan renungan kita, sehingga semakin memantapkan kita bahwa agama yang kita yakini, agama yang kita i'tiqadkan itu benar. Saya kira jangan ragu lagi dari segi dalil nakli, dalil akli. Pas saja sudah. Hendak di manakah membawa dalil akli inilah
dibawa ke Amerika, dibawa ke Singapura, dibawa kemana-mana di penjuru dunia. Apabila akal logikanya main, apabila akalnya itu fitrahnya lurus, maka insya Allah akan sama pemahaman. Artinya ada mungkin patung itu dijadikan Tuhan. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kedua orang tua kita. Dan mereka berdua lapang dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dan selalu Allah Ta'ala bahagiakan hatinya. Sebagaimana doa-doa yang dimohonkan oleh para ulama saleh terkait kedua orang tua mereka, maka seperti itulah doa-doa kami ya Allah. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqamah dalam kebaikan, dan husnul khatimah. Dan pada akhirnya ya Allah, doa kami ya Allah, proposal yang kami haturkan kepada pian, selalu kami haturkan proposal ini, yaitu semoga kami ini kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga Firdaus dengan tanpa hisab, dikumpulkan dengan Rasulullah kekasih pian dan para anbiya dan para sulaha bijahi Nabi ka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta halal minta ridha, Allah Subhanahu wa taala a'lam.